brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you, and you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Mari Bapak, Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sikap yang benar, karena Tuhan kita, Tuhan yang layak untuk dihormati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersatu sejenak. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Sebab kami percaya kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat datang duduk menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah dengan sikap hati yang benar, Tuhan akan melawat setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Engkau meninggalkan tahta-Mu yang megah untuk menyelamatkan kami Tuhan. Sebab itu kami datang dengan bersyukur. Kami mau berdatang dengan bersukacita. Kau telah buktikan
cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya. Katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab
Mari dengan segenap hati, mari jemaat kita angkat suara kita. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kita. Hanya Tuhanlah tempat pengharapan kita. Mari dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, Katakan, tempatku berharap. ini iman kami Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, Puji lebih sungguh lagi, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami mau berikan hati kami Tuhan, lebih lagi untuk-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Katakan Bapak Ibu Saudara. semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
Mari kita angkat tangan kita. Sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Dengan apa adanya kita datang kepada Tuhan dan kita mau nyatakan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku semuanya Tuhan, semuanya bagi dalam hidup di setiap waktu. Nyatakan katakan ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau menari dan bersuka karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sama-sama ya bersuka cita, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan kiri kanan saudara, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Katakan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau
umat-umat yang berkemenangan. Amin. Orang-orang yang berkemenangan akan lebih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Siap bersorak-sorak bersama saya buat Tuhan. Sekali lagi sorakan. Woo! Jemaat sendiri katakan, soraklah, soraklah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi katakan. Haleluya. 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 Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesus dahsyat, amin. Kita tidak salah pilih karena kita berada di tempat ini. Karena kita berada di tempat ini, kita dipilih untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, amin. Mari sekali lagi kita akan berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang mulia. Kami mau bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Kita akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, maka mengampuni dan sucikan, amin, dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar sudut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kebenaran adalah, katakan, adalah pilihanku. Mari lebih lagi katakan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil,
adalah pilihanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kita luar biasa, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah, amin saudara. Haleluya. Inilah waktu yang terbaik kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan komitmen kita, dan kita akan berdoa. Sungguh kami bersuka cita, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami membawa persembahan, persepuluhan komitmen kami di hadapan Tuhan. Biarlah ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita, Tuhan biarlah Engkau berkenan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mau menabur. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan lebih dalam lagi. Kami mau bersyukur Tuhan, bukan dengan barang yang fana Kau membayar dosa kami. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, ku telah mati dan tinggalkan. Saudara hambanya, cara hidupku semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami rindu supaya kami sungguh-sungguh semakin menghayati penderitaan Tuhan, kematian Tuhan, supaya kami benar-benar merasakan, mensyukuri, sehingga kami berkata, jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian ini membawa kami semakin akrab dengan Tuhan, mengenal Tuhan semakin dekat, merasakan hadirat Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar mendengar firman-Mu. Kami terus ingin merasakan hal-hal yang Tuhan sampaikan dalam hidup Tuhan selamanya, selama Tuhan ada di dunia bersama murid-murid-Mu. Kami ingin Tuhan supaya kami benar-benar seperti kami hadir pada saat itu. Kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami melihat penderitaan Tuhan yang begitu berat. Kami melihat pengajaran Tuhan. Bila melalui firman-Mu kami boleh kembali merasakan itu ya Bapa. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu kami semuanya. Bimbing kami ya Tuhan. Supaya dengan Roh Kudus itu kami bisa benar-benar merasakan penderitaan Tuhan yang begitu berat itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan ada yang ketik maju ke depan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa anak-anak kami datang kepada Tuhan untuk terus belajar menyembah Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati guru yang membimbingnya. Kami serahkan biarlah mereka terus mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan pada waktunya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar bagaimana penderitaan Tuhan terjadi, bagaimana masa-masa penderitaan Tuhan yang gereja kita tidak merayakan. Ada gereja tradisional yang merayakan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa itu. Tapi kita mengambil maknanya bahwa dalam kehidupan Tuhan Yesus ada 4 masa. Ada masa yang pertama, masa kelahiran dan masa kanak-kanak. Masa kedua, masa persiapan Tuhan yang itu sangat lama. Dan yang ketiga adalah masa penderitaannya. Dan yang keempat adalah masa kebangkitan. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana penderitaan-penderitaan Tuhan, dan saya mengharapkan Bapak Ibu tidak menganggap ini sebagai dongeng. Saya khawatir, wah sudah tahu itu, pasti nanti Yesus disalibkan, pasti mati. Nah, saya ingin Bapak Ibu tidak mengambil ceritanya, tapi mari kita merefleksikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ketika pendeta berkhotbah, tahu pasti nanti ini, pasti seperti itu. Iya, memang sumbernya Alkitab ya pasti sama, saudaraku. Tapi saya ingin masa-masa ini kita gunakan untuk merenungkan kembali bagaimana, apakah saya dan saudara benar-benar sudah mengalami dampak dari pengorbanan Tuhan. Judul tema khotbah hari ini adalah peristiwa di Taman Getsemani. Saudaraku, dalam Alkitab dicatat paling tidak ada 2 taman yang sangat penting. Taman yang pertama adalah Taman Firdaus atau Taman Eden, di mana Tuhan Yesus menempatkan manusia yang pertama hadir di dunia ini. Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden atau Taman Firdaus itu. Taman Firdaus juga merupakan sebuah taman di mana dosa pertama terjadi. Dosa Adam dan Hawa terjadi pertama kali itu di Taman Eden. Dan taman yang kedua adalah Taman Getsemani. Sebuah taman di mana Tuhan Yesus bergumul, Tuhan Yesus merasakan kesedihannya. Ketika Tuhan menghadapi masa-masa yang sangat sulit, bergumul untuk dosa-dosa saya dan saudara, manusia yang berdosa ini. Jadi 2 taman yang sangat penting yang dicatat dalam firman Tuhan itu sangatlah penting. Yang pertama, taman di mana dosa manusia pertama terjadi. Dan yang kedua, Taman Getsemani, yaitu di mana Tuhan Yesus bergumul atas dosa-dosa saya dan saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita bicara mengenai peristiwa yang terjadi di Getsemani ini, ada hal yang sangat penting yang mungkin jarang dibahas, jarang dipelajari, yaitu peristiwa yang dicatat di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-35 dan 36. Itu peristiwa yang sangat penting yang jarang kita pelajari. Apa peristiwa itu, saudaraku? Saya akan bacakan dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 35 dan 36. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adalah kamu kekurangan apa? Kekurangan apa-apa? Ada pertanyaan. 36. Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang.
Ini jarang dibicarakan, jarang dipelajari dalam sebuah gereja. Tapi ini suatu peristiwa yang sangat penting yang dikatakan Tuhan sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan berpesan, pada saat masih bersama aku, pada saat murid-muridnya masih bersama dengan Tuhan Yesus, pada saat sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan, Tuhan berkata, mereka hidup, pelayanan mereka mengalami menyenangkan. Jadi pada saat Yesus sebelum disalibkan, Tuhan mengatakan murid-muridnya akan hidup dan akan melayani dengan penuh kenyamanan. Dikatakan di sini tidak perlu membawa bekal pundi-pundi. Karena banyak orang yang menjamu mereka. Banyak orang yang peduli memperhatikan mereka. Ini pada saat Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Tetapi Tuhan berkata, pada saat dia disalibkan, pada saat ini, pada saat aku akan ditangkap, pada saat aku akan disalibkan, akan mengalami perubahan yang drastis. Apa perubahan itu? Murid-muridnya akan mengalami hidup yang sulit dan akan mengalami pelayanan yang begitu menderita. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mencerna, jikalau saat ini saudara hidup zaman sekarang, zaman setelah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit, itu yang kita ingat bahwa kita hidup dan melayani Tuhan dalam keadaan yang sangat sulit. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah Tuhan menyampaikan hal ini, lalu Tuhan pergi mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan terbiasa berdoa di sana. Taman Getsemani bukan tempat yang asing bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada waktu orang-orang mencari Yesus, mereka tahu Yesus pasti ada di tempat yang biasanya, yaitu di Taman Getsemani. Saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini apa yang terjadi di Taman Getsemani, apa yang akan dilakukan dan apa yang dia alami di Taman Getsemani itu. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan ini dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Mari kita akan buka bersama-sama firman Tuhan ini. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Sekali lagi dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu,
kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, apa yang kita pelajari dari nats ini? Kita akan belajar 3 hal dalam konteks ini. Yang pertama, kita akan belajar apa yang dirasakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara, ini menunjukkan Yesus adalah sebagai manusia sejati, tetapi juga Tuhan sejati. Jadi dia juga merasakan sesuatu dalam hidupnya. Dan yang kedua, kita akan belajar dari apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang apa yang terjadi pada diri Yesus di Taman Getsemani itu. Saudara, yang pertama kita akan belajar di sini apa yang dirasakan Yesus. Perasaan apa yang dilakukan Yesus. Saudaraku, kita melihat di dalam ayat ini tadi, di dalam ayat yang ke-20, yang ke-37 dikatakan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulai dia merasa sedih dan gentar. Jadi pada saat Yesus menuju Taman Getsemani, Yesus sangat sedih. Yesus sangat gentar. Merasakan kesedihan yang luar biasa. Ayat yang ke-38 diulangi lagi. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku, kenapa Tuhan sangat sedih? Apakah Tuhan merasakan sesuatu, tapi Tuhan sangat sedih? Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Karena Tuhan dikhianati oleh salah seorang muridnya, oleh Yudas. Karena Tuhan akan ditinggalkan alasan dirian. Dan ini yang dirasakan Tuhan. Sehingga dia sangat merasakan kesedihan yang mendalam di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, mari renungkan. Itu sama dengan bagaimana perasaan Tuhan ketika ditinggalkan murid-muridnya pada saat itu. Mari kita merenungkan bagaimana pada saat kita meninggalkan Tuhan. Mari kita renungkan, tahukah Anda bahwa Tuhan juga sangat sedih ketika Anda meninggalkan Tuhan. Tuhan sangat sedih ketika Anda meninggalkan Yesus, ketika Anda berpaling dari Yesus, ketika saudara tidak lagi setia pada Tuhan, ketika saudaraku tidak lagi memusingkan, tidak lagi memikirkan gereja Tuhan. Mari berpikir, seperti itulah rasanya Tuhan Yesus sedihnya pada saat dia ditinggalkan murid-muridnya. Jadi mari kita merenungkan, berpikir, saudaraku, kalau saudara mengalami kesedihan, kita semua pernah mengalami kesedihan. Yesus juga sebagai manusia, walaupun dia juga sebagai Tuhan yang 100%, dia sangat sedih melihat murid-muridnya seenak sendiri hidupnya. Yesus sangat sedih, pengorbanan yang begitu besar, kematian yang sangat mengerikan itu, yang membuat Yesus sangat sedih. Yesus sangat merasakan betapa menderitanya. Dan ketika sekarang saya dan saudara mengalami anugerah ini,
lalu kita hidupnya seenak saja. Mari kita renungkan saudara, ini momen yang sangat baik kita merenungkan kembali perasaan kesedihan Tuhan. Dia berkata, hatiku sangat sedih. Dia melihat bagaimana Yudas, salah satu muridnya, mengkhianati Yesus. Dan sekarang juga banyak orang-orang percaya Yesus yang mengkhianati Yesus, yang meninggalkan Yesus. Ada banyak orang-orang Kristen seperti murid-murid pada waktu itu. Dia meninggalkan Yesus. Ada banyak orang Kristen pada saat ini yang meninggalkan Yesus. Yang tidak setia lagi pada Yesus. Tidak peduli lagi pada gerejanya. Dan itu membuat hati Tuhan sedih pada saat sekarang. Jadi yang dirasakan Tuhan saat ini adalah kesedihan. Pada saat Tuhan melihat Anda dan saudara. Anda yang saudara yang sekarang di rumah. Renungkan. Tuhan sedih melihat Anda. Semestinya Anda bergereja, menyembah Tuhan. Mari renungkan saudara. Betapa besar, betapa seriusnya Tuhan menebus hati saudara, menebus dosa saudara. Mari Anda renungkan ini. Dan yang kedua, mengapa Yesus sedih? Dikatakan, hatiku sangat takut, sangat gentar. Saudara, Tuhan tidak takut dengan kematian. Karena justru Yesus datang ke Yerusalem atas keinginan murid-murid, atas keinginan sendiri. Murid-muridnya sudah melarang, guru, jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Tuhan justru menjemput penderitaan itu. Tuhan menjemput kematiannya sehingga dia pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena ini yang ditetapkan Allah. Sehingga Yesus pada saat merasakan gentar Taman Getsemani, dia bukan takut karena kematian. Kenapa saudaraku? Apa yang ditakutkan Tuhan? Tuhan takut karena murka Allah. Murka Allah yang menjadi alasan Tuhan Yesus sangat takut, sangat gentar. Murka Allah yang akan ditimpakan pada saat ia menanggung dosa manusia. Bayangkan saudaraku, kalau Tuhan takut dengan murka Allah, betapa hebatnya kalau Allah murka. Amin. Mari kita bayangkan betapa hebatnya murka Allah ini. Sampai Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan itu. Betapa hebatnya ketika Allah murka membakar Sodom dan Gomora. Betapa hebatnya murka Allah dinyatakan. Dan ini yang menjadikan alasan Tuhan sangat takut. Jikalau murka Allah itu dinyatakan, pada saat dia tidak mengalami kematian itu. Saudaraku, dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 44, dikatakan rasa ketakutan yang begitu mendalam, itu sampai mengeluarkan peluh seperti darah. Saudaraku, dalam secara medis, orang mengalami ketakutan sangat luar biasa, itu akan ada pembuluh-pembuluh darah yang di hidung ini akan pecah. Dan itu keluar, dan itu seperti butiran darah. Jadi Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Bukan ketakutan karena dosa-dosa Yesus. Ketakutan Yesus luar biasa karena dia takut kalau murka Allah dinyatakan bagi dunia ini. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40, saudaraku, Yesus membutuhkan dukungan.
Jadi Yesus membutuhkan dukungan. Karena Yesus sebagai manusia juga, saudaraku, jangan lupa bahwa Yesus juga sebagai manusia membutuhkan dukungan dalam hidupnya. Dalam Lukas pasal yang ke-26, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40, menghendaki supaya murid-muridnya ada. Jadi Yesus menghendaki supaya murid-muridnya ada. Balik ya. Ya. Nah, saudaraku, dikatakan di sini ayat yang ke-38 dan 39 kita melihat dalam Alkitab kita, ayat 38 berkata demikian. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku, pada saat kita melihat orang yang sedang kesedihan, terutama pada saat orang itu ditinggal oleh orang yang dikasihaninya, ada saat orang ditinggal mati suaminya, ditinggal meninggal mati oleh istrinya, ditinggal mati orang tuanya, saudara dikasihaninya, mereka tuh sangat sedih. Dan disitulah kita diharapkan hadir untuk menguatkan mereka. Kenapa? Karena merupakan titik krisis yang sangat utama, titik kritis pertama pada saat orang itu ditinggal mengalami kematian orang dikasihannya. Yesus merasakan sangat sedih. Yesus butuh topangan murid-muridnya untuk hadir, untuk menemani. Dan dalam ayat yang ke-40 ditekankan kembali dalam ayat ini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Saudaraku, bagaimana mungkin? Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa hal yang pertama apa yang terjadi dalam diri Yesus. Yesus merasakan ada perasaan kesedihan. Ada perasaan takut dan gentar. Lalu kita akan lihat tentang hal yang kedua. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Saudara, dikatakan di sini di dalam pasal ke-26 ayat 37 sampai dengan ayat 42 dikatakan apa yang dilakukan Yesus. Yesus ingin menyendiri dan berdoa. Saudaraku, kenapa dia ingin menyendiri? Beberapa kali firman Tuhan mengatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus menyendiri dan berdoa. Ada beberapa ayat diungkapkan Yesus merindukan saat mendiri. Untuk apa? Untuk berdoa. Kenapa harus menyendiri? Pasti tujuannya supaya fokus. Pengalaman, perjuangan berat, pergumulan berat, harus ditopang dengan perjuangan doa yang luar biasa, yang serius. Ada beberapa tempat di Indonesia yang sangat bagus. Di Depok itu ada tempat yang namanya Bukit Doa di Depok. Kami pernah ke sana beberapa kali. Ada beberapa jemaat yang mengalami pergumulan, kami bawa ke sana. Tempatnya yang sunyi, jauh dari kebisingan, tapi sekarang sebelahnya ada sekolahan, dia terganggu. Lalu tempat yang nyaman, yang terkenal itu Ungaran. Banyak orang-orang, ada orang Kalimantan berdoa, ada orang Sulawesi, kami pernah ketemu dengan orang Kalimantan berdoa. Di sana tidak boleh bercakap-cakap, hanya untuk berdoa. Tempatnya nyaman. Kami beberapa kali ke sana, pernah membawa anak-anak muda ke sana.
pada saat mengalami pergumulan yang sangat serius, tidak bisa kita hanya berdoa sambil lalu. Tidak bisa kita mendengar suara Tuhan. Membutuhkan fokus yang luar biasa. Membutuhkan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyendiri dan dia ingin berdoa. Saudaraku, memang dalam ayat ini dikatakan awalnya Yesus itu berdoa di Taman Getsemani mengajak 3 muridnya. Yang diajak adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di dalam ayat 37 disampaikan itu. Mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan, murid-murid itu. Yesus mengajak Yohanes, mengajak Yakobus, mengajak Petrus. Tetapi pada saat masuk akan berdoa, Yesus pergi sendiri untuk berdoa. Yesus ingin menyendiri bersama Bapaknya. Yesus ingin mendengar suara Bapaknya. Yesus ingin mendapatkan jawaban. Yesus ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena pergumulan Yesus sangat berat. Penderitaan Yesus sangat berat, sangat luar biasa. Saya menyarankan Bapak Ibu kalau ada waktu bisa ke sana berdoa, tidak jauh-jauh nggak apa-apa, tapi yang penting bisa fokus berdoa. Ya kalau di rumah kadang-kadang diganggu, harus masak, diganggu, ada urusan ini, tapi kalau kita pergi menyendiri, kita bisa fokus. Ada fokus, bisa berdoa. Dan Tuhan lakukan, Tuhan berikan teladan kepada saya dan saudara. Mungkin pergumulan saudara saat ini merasakan yang sangat berat. Dan itu juga mendapatkan keseriusan saudara untuk bergumul kepada Tuhan. Saudaraku, dikatakan Yesus bersendiri dan dia berdoa. Itu sering dikatakan dalam firman Tuhan, dia berdoa. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 dikatakan ia pergi ke tempat yang sunyi. Dia menyendiri dan untuk berdoa di sana. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dia berdoa semalaman. Kenapa? Karena sunyi kembali. Dia menyendiri menikmati hadirat Tuhan. Dia ingin mendengarkan suara Tuhan. Dia ingin peka mendengar suara Tuhan. Dia serius. Dan ini diberikan teladan kepada saya dan saudara untuk berdoa di dalam kita menghadapi suatu pergumulan dalam hidup saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak teman waktu itu berdoa, dan Tuhan menjawab doanya. Sudah puluhan tahun dia berdoa. Dan kami merasakan pada waktu kami menghadapi masalah di dalam pelayanan yang sangat berat. Kami bersama dengan ibu, istri, beberapa teman kami berdoa di sana. Beberapa hari kami berdoa. Di situ ketemu banyak orang. Ada puluhan. Bahkan mungkin kalau pas ramai ada ratusan orang yang berdoa bersama-sama. Sebuah bukit, sebuah taman yang sangat luas, yang asri, yang tenang. Ada aturan yang sangat ketat. Tidak boleh bercakap-cakap, kecuali pada waktu di kamar. Tidak boleh berkeliaran. Ada fokus berdoa. Tidak boleh memikirkan makanan, karena pengelola sudah menyiapkan makanan. Kita makan bersama-sama. Kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami pergumulan yang bersama. Saling menguatkan. Suasana itu sangat menyenangkan. Dan itu manfaatnya kalau kita serius berdoa. Mencari tempat supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Bukan kita mengkeramatkan tempat. Memang berdoa di mana-mana bisa.
Tapi untuk kekusukan, untuk kefokusan dibutuhkan menyendiri dan di tempat yang sunyi itu. Dan itu berkali-kali Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku, apa isi doa Tuhan Yesus? Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 lagi ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42. Mari kita akan belajar ayat 39 dan ayat 42. Isi doa Tuhan Yesus dikatakan di sini adalah, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Perhatikan. Mula-mula Tuhan berkata, sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku. Saudaraku, apa cawan di sini? Kembali cawan atau sering ditulis di Alkitab itu piala, itu adalah murka Allah, yang menggambarkan murka Allah. Yesus sangat takut jika murka Allah dinyatakan bagi dunia ini. Makanya Yesus berdoa, ya Bapakku, sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku. Doa Yesus yang pertama dikatakan ini sesuai dengan kehendak Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Sebagai manusia Yesus punya kehendak. Kehendak Yesus sebagai manusia, ya Bapakku, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Yesus sebagai manusia, jangan sampai murka Allah itu dinyatakan. Tetapi di dalam ayat yang ke-42, Yesus mengubah arah doanya. Ya Bapakku, jikalau ini cawan ini tidak mungkin lalu. Yang pertama Tuhan berkata, ya Bapakku, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Ini kehendak pribadi Yesus sebagai manusia. Dan dalam ayat yang ke-42, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ini kehendak Bapa, kehendak Yesus sebagai Allah. Lalu akhirnya kehendak mula yang terjadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita punya kehendak. Sampai contoh pada waktu saudara, ada orang yang mencelakakan saudara, ya, saudara dibuat celaka orang itu. Sebagai manusia, doa kita, Tuhan, saya ingin Tuhan orang ini buat celaka Tuhan, karena dia telah membuat celaka pada saya. Itu kehendak kita sebagai manusia. Tapi Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tuhan berkata, mintakan berkat bagi mereka yang bersalah kepadamu. Saudaraku, mari kita sebagai manusia kita punya kehendak pada waktu kita orang itu membuat celaka pada kita, kita rindu manusia kita berkata, Tuhan buat dia celaka juga Tuhan. Tapi kalau kita mendengar kehendak Tuhan, doa kita pasti bukan itu. Doa kita bukan Tuhan buat celaka dia. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, doa kita, Tuhan ampuni, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni dia. Amin. Berat kan? Jadi orang Kristen kan berat kan? Bagaimana mungkin orang yang membuat celaka kita mengampuni?
Dalam dunia, hukum dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan mengajarkan ampuni mereka. Dan bahkan bukan itu, mintakan berkat buat mereka. Jadi kalau Tuhan kita mendengar suara Tuhan kepada orang yang mencelakakan kita, doa kita, Tuhan, saya mengampuni dia. Tuhan, saya berdoa supaya orang ini diberkati Tuhan. Bahkan berkat 2 kali lipat dari berkat yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari belajar. Mari kita akan belajar berkata, kehendak-Mu yang jadi. Mari dalam setiap pergumulan kita berkata, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mari kita belajar percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kita belajar itu. Tuhan mengajarkan itu. Yesus sebagai manusia ingin jikalau cawan itu lalu daripadanya. Tapi diubah doanya. Lalu dia berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku. Yesus mulai mendengar, berkata, jangan kehendakku tapi kehendak-Mu yang terjadi. Pada saat Yesus berdoa yang kedua ini, perasaan Yesus sudah berkurang rasa takutnya. Sudah berkurang. Saya percaya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belajar berdoa ini, bukan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Maunya saudara dan saya, kita dicukupkan. Maunya kita hidup enak, diberkati, dan sebagainya. Tapi mari kita akan belajar melihat dari sudut pandang Allah. Allah punya rencana yang terbaik dari setiap doa saudara dan saya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Saudaraku, lalu apa setelah doa itu? Saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-43 dikatakan, maka malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat diutus oleh Tuhan, nampakkan diri di hadapan Yesus dan menguatkan Yesus. Sekali lagi, Yesus sebagai manusia ada ketakutan. Dan malaikat itu menguatkan Yesus. Malaikat itu diutus Tuhan untuk menguatkan Yesus yang sedang dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang dibuktikan sampai peluhnya mengeluarkan seperti butiran darah. Menunjukkan ketakutan yang sangat dahsyat, maha dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk menguatkan Yesus. Saudaraku, yakinkah saudara pada waktu saudara berdoa pada Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan itu? Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tapi bukan sekali berdoa, tapi tekun berdoa. Bukan kita banyak bicara, tapi juga mendengar suara hati saudara. Tuhan berbicara pada saudara. Saat saudara punya pergumulan yang berat, hal yang sama yang dilakukan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan pada saudara. Itu yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya saudaraku sangat penting saya dan saudara berdoa. Sangat penting. Terutama pada saat pergumulan yang hebat. Ya mungkin terlalu lama. Mungkin selama ini Anda berdoa hanya main-main. Hanya sambil iseng.
Tapi cobalah sekarang lebih serius. Kalau pergi, kalau perlu, saudara sediakan waktu yang khusus untuk menyendiri bersama Tuhan, untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan bahkan mungkin memberikan jalan keluar dari pergumulan saudara. Dan yang ketiga yang kita pelajari, apa yang terjadi pada diri Yesus. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-46 dikatakan, ayat yang ke-46 dikatakan, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, apakah Tuhan pengecut? Apakah ini berarti Tuhan mengajak murid-muridnya pergi, melarikan diri? Karena Tuhan tahu orang yang menangkapnya, yang dipimpin oleh Yudas, sudah menuju Taman Getsemani. Yesus tahu. Lalu Yesus berkata, mari kita pergi. Apakah berarti Yesus mengajak murid-muridnya pergi menjadi pengecut, meninggalkan orang yang menangkapnya? Apakah berarti Yesus takut mati? Tidak. Yesus pergi bukan meninggalkan. Yesus pergi bukan takut, tapi justru Yesus datang menghadap kematian itu. Menghadap orang yang menangkap Yesus. Ini berarti dengan penuh ketulusan. Yesus menyerahkan pasukan-pasukan Algojo yang dipimpin Yudas, yang menangkap di Taman Getsemani. Tidak melarikan diri, Yesus mengangkat kedua tangannya, mempersilahkan. Yesus sudah siap, sudah ada kekuatan dari Bapaknya. Ini bukti bahwa Yesus mengalami kemenangan dalam pergumulannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi pada saat saudara menghadapi masalah pergumulan yang berat, cobalah melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa bukan hanya di gereja hari Rabu, tapi berdoa secara khusus. Khususkan waktu saudara di tempat yang sunyi. Saudara bisa berdoa pagi-pagi benar seperti yang Tuhan ajarkan, masih sunyi. Atau bisa berdoa malam benar ketika sudah sunyi seperti yang juga Tuhan ajarkan. Intinya perlu fokus di dalam doa. Pada saat kita menghadapi masa-masa yang sangat genting. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulan yang kita renungkan hari ini, peristiwa Taman Getsemani menunjukkan penderitaan Yesus yang sangat luar biasa beratnya, yang harus ditanggung Yesus. Penderitaan itu bukan karena dosa-dosa Yesus. Saudara, memang kita menderita juga bisa disebabkan karena dosa. Tapi penderitaan yang ditanggung Yesus bukan karena dosa-dosa Yesus. Alkitab mencatat Yesus tidak berdosa. Yesus dicobai tapi tidak berdosa. Penderitaan yang Yesus alami itu karena dosa-dosa saya dan saudara. Dia menanggung menderita karena dosa saya dan saudara. Untuk menanggung dosa kita, menyerahkan diri, disalib dan mati untuk menebus dosa dan saya dan saudara. Saudaraku, saya ingin menyimpulkan ini dengan 3 hal ini. Ada 3 yang sangat kontras yang terjadi pada Yesus dan pada murid-muridnya. Mari kita renungkan. Yang pertama kita renungkan, pada saat menghadapi murka Allah itu, Yesus sangat sedih. Yesus sangat sedih. Dia takut menghadapi murka Allah. Tapi murid-muridnya santai saja, meremehkan. Ada banyak orang di dunia sekarang, bahkan pengikut Kristus meremehkan.
Dia menganggap nggak mungkin Tuhan murka. Karena Tuhan mengasihi. Tapi firman Tuhan membuktikan memang ada tipe orang yang meremehkan murka Allah. Dan kita akan mengalami itu jika Anda tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Akan mengalami murka Allah. Yang kedua, pada saat menghadapi itu Yesus bergumul dan berdoa. Sedangkan murid-muridnya tidak berdoa, malah tidur. Mungkin saudara juga gitu. Saat ada masalah, tidur aja lah. Yang ketiga, dalam menghadapi pergumulan, Yesus menang dalam pergumulannya. Ada kekuatan. Tetapi murid-muridnya kalah dan jatuh dalam dosa. Mana yang Anda pilih, saudaraku? Saya mengharapkan Anda memilih seperti yang Yesus lakukan. Ini teladan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bila firman Tuhan ini akan membawa kita merenungkan penderitaan Yesus, mari kita menyerahkan diri pada Tuhan. Kita berkata, ku serahkan hidupku Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dengan tetap kita bertekun pada Tuhan. Tetap kita menyembah Tuhan. Tetap kita berdoa kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Dan berkata, jadilah kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh mengambil hikmat firman-Mu, melakukan firman-Mu ini. Biarlah kami sungguh-sungguh semua merasakan takut murka Allah dinyatakan, karena murkanya begitu dahsyat. Tolong kami ya Bapa, supaya kami lebih setia pada Tuhan, lebih sungguh kepada Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan lebih besar, sangat besar bagi kami. Supaya kami setia pada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kami sungguh-sungguh selalu merindukan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kami pada saat kami menghadapi masalah-masalah ini. Kami rindu kemenangan dalam setiap pergumulan kami. Karena Engkau hadir memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kuserahkan hidup kami pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kita pujikan bait 1, 2, 3, dan 4. Kuserahkan hidupku agar kau ditebus, tercurah darahku agar kau selamat terus. Kuserahkan hidup karena apakah balasanmu? Kuserahkan hidup karenamu, apakah balasanmu? Saat aku dengarkan musik akan memberikan kita irama yang pas. Renungkan firman ini. Kuserahkan hidupku agar kau ditebus. Yesus menyerahkan hidupnya di Taman Getsemani. Dia menyerahkan untuk disalibkan. Kita pujikan bait kedua. Tinggalkan surga tata yang mulia untuk dunia mana, untukmu yang hina. Semua ku tinggalkan karenamu,
apakah balasanmu? Semua ku tinggalkan karenamu, apakah balasanmu? Baik, ketiga. Dan aku menderita yang dahsyat, agar kau bebaslah. Semuanya tanggung karenamu, apakah balasanmu? Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Bisa ku renungkan firman ini. Yesus berkata, aku menderita sengsara yang dahsyat, agar kau bebaslah dan hidupmu selamat. Saudaraku yang mendengar firman Tuhan hari ini, dimanapun Anda berada, jikalau Tuhan mengajarkan, merintahkan Anda, beribadahlah kepadaku. Dan jikalau Anda santai-santai saja berkata, saya nggak bisa ibadah, saya malas, saya sibuk, saya harus bertemu dengan orang yang penting, saya harus bekerja, dan segala macam alasan. Anda yang di rumah dengar firman ini, mari bertobat. Sebelum murka Tuhan dinyatakan, Yesus takut menghadapi murka Allah. Dia gentar. Mari bertobat. Dengarkan panggilan Tuhan. Datanglah beribadah di gereja-gereja di mana Anda beribadah. Jangan abaikan pengorbanan yang besar Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Tuhan hanya ingin kita selalu ada bersama Tuhan, setia kepada Tuhan. Sangat sedih hati Tuhan ketika Anda pada saat ini tidak beribadah dengan berbagai alasan. Sama seperti saat sedih hati Tuhan pada saat murid-muridnya satu persatu meninggalkan Yesus. Bila melalui firman ini, melalui masa-masa sengsara Yesus, kita dibangunkan kembali, kita diingatkan kembali, kita diberikan motivasi kembali bagaimana kita mengikut Yesus. Kita pujikan bait yang keempat. Ku bawa bagimu anugerah surgawi, keselamatan penuh, ampun kasih, besar anugerahku bagimu. Apakah balasan? Bawa bagimu anugerah surgawi, keselamatan penuh, ampun serta kasih, besar anugerah bagimu. Apakah balasanmu? Besar anugerahku bagimu. Apakah? Bait keempat kita pujikan kembali. Ku bawa bagimu anugerah surgawi, keselamatan penuh, ampun serta kasih, besar anugerahku bagimu. Apakah balasanmu?
besar anugerah-Ku bagimu, apakah balasanmu? Besar anugerah-Mu Bapa bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa merasakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan pada kami. Hancurkan pikiran-pikiran kami dari jerat iblis yang mengabaikan anugerah Tuhan, yang membiarkan hidup kami seenak kami sendiri. Tolonglah ya Tuhan, biar Roh Kudus menjamah kami semua, baik kami yang ada di tempat di gereja-gereja Tuhan di mana mereka berada saat ini, maupun mereka yang tidak beribadah. Mereka dimanapun keliaran berkeliaran di mana-mana. Tuhan jamah kami semua, supaya kami merasakan anugerah yang besar, yang sangat besar, yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kepadamu saat ini Bapa. Kau berkati pergumulan kami. Setiap jemaatmu saat ini, setiap orang-orang mendengarkan firman-Mu yang sedang bergumul dengan penderitaannya, dengan masalahnya. Tuhan telah mengajarkan kami untuk kami menyendiri, untuk kami berdoa secara serius pada Tuhan. Biar Tuhan berkati mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah yang berat dalam hidupnya. Tuhan berikan kekuatan seperti pada saat Bapa mengutus malaikat Tuhan datang kepada Yesus. Bila Tuhan juga memberikan kekuatan pada setiap anak-anak-Mu saat ini yang bergumul dengan penderitaan, dengan masalah mereka. Masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun Bapa. Dan Tuhan berikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan mereka pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas saudara kami, anak kami Joel. Atas anugerah Tuhan berikan, Joel bisa diterima melalui jalur prestasi di Universitas Brawijaya Malang. Kami serahkan Tuhan, persiapkan Joel supaya Joel tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia pada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan berkati persiapan kuliahnya. Tuhan berkati anak-anak-Mu juga yang saat ini bergumul untuk pendidikannya, untuk pekerjaannya. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Makasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, waktu saya lebih sampai ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau selama ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari ini, hari
sidang jemaat dipersilakan duduk mengambil saat teduh sejenak.